Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua saja yang nonton video saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijaga, dilindungi selalu, dan mendapatkan rezeki yang luas serta barokah. Amin. Di video kali ini saya akan menanggapi video pernyataan dari saudara AIAI IAA, ya. Jadi dia ini dikenal dengan AIAI IAA. Ya. Ya, menurut pengakuannya dia sendiri, ya, dia ini adalah salah satu dari cicit mufti Batavia. Baik, saya kembali ke AIAI IAA, ya. Jadi dia di channelnya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini sudah cerdas, ya, sudah cerdas. Betul, jadi memang masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini kalau saya lihat semakin hari semakin cerdas. Sudah banyak yang tahu dan bisa membedakan gelar antara Habib, Sayyid, dan Syarif. Tapi sekarang kok banyak yang pakai istilah Sayyid ya? Banyak sekarang. Yang dulunya Habib, sekarang jadi Sayyid. Malah banyak yang ganti Syarif. Nah, ini nggak boleh seharusnya. Kalau bukan Sayyid, bukan Syarif, ya jangan pakai Sayyid, jangan pakai gelar Syarif. Habib saja sudah, nggak usah ikut-ikutan. Kok semua gelar dipakai. Nah, berikutnya dalam videonya dia mengatakan ya bahwa ketum PBNU, ya, Kiai yang juga sebagai ketum PBNU itu harus bijak. Jangan bikin fitnah terhadap habaib. Indonesia ini sudah cerdas, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas. Ya, jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini ada satu kiai, ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya, Bapak Kiai. Coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasehati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau-beliau, ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Ya, jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Ya, jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya, Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya, seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati, ya. Nah, di situ dia mengatakan ketum harus bijak, ketua PBNU harus bijak. Jangan bikin fitnah. Jangan bikin fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Nah, biar jelas lihat video ini saja, ya. Jadi videonya si Habib AIIAA ini menanggapi video ketum PBNU yang ini. Al-Ashraf Al-Ula, ono Al-Ashraf As-Saniyah. Al-Ashraf Al-Ula itu tegese
Sadah dzurriyyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teka ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan sekitar abad ke-15 16 Masehi, yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Al-Ashraf Al-Ula. Al-Ashraf Al-Ula iki biasanya wis lebur ngantek wis sarang-arang sing nganggo nama fam iku sarang banget. Rata-rata wis itu bangsa Bani Basyaiban, bangsa saka. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya Sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama. Dan keluarga Saud ini orang Najd, ketika mereka membangkitkan revolusi, mereka tujuannya memang merebut Hijaz, artinya merebut Haromain. Najd itu di Arab bagian timur agak ke tengah, panggonane Riyadh saiki, jauh dari Mekah. Nah, mereka memang bangkit untuk mengambil alih Hijaz dari Quraisy, karena Hijaz dikuasai oleh Quraisy. Nah, maka yang menjadi target serbuan mereka ini orang-orang Quraisy. Orang-orang yang target serbuan mereka. Diuber yang dindi Quraisy. Sampai kemudian banyak yang lari dari Hijaz, lari kemana? Lari ke Nusantara. Ini Al-Ashraf As-Saniyah. Dan sejak itu ada semakin banyak orang-orang Quraisy yang lari ke Nusantara. Puncaknya pada awal abad ke-19 ketika orang-orang Wahabi sungguh-sungguh merebut Hijaz, berhasil merebut Hijaz dari Quraisy, menguasai Hijaz. Orang Quraisy diusir secara besar-besaran dan banyak mereka yang lari ke Nusantara. Di Al-Ashraf As-Saniyah. Jadi Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf As-Saniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf As-Saniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf As-Saniyah iki sing nganti saiki isih mempertahankan nama fam ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab. Iki Al-Ashraf As-Saniyah, pengungsi, ngene ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa ditulungi, panggono, insyaallah. Mulane Al-Ashraf Saniyah iki, biyen-biyen iku, wanu banget, apa jenenge, apa mutawadhiun tenan. Jadi tahu diri. Al-Ashraf As-Saniyah yang biyen-biyen itu tahu diri betul. Pengungsi kok ngene ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam yang penting ya. Nek wong Jawa butuh ya ditulungi, tapi ora terus apa jenenge? Ora terus berlagak memimpin orang Jawa, orang malah menghindar. Mulane mbiyen niku hampir ndak pernah arang banget ana sayyid kok dadi mubalek iku arang banget mbiyen. Arang banget sayyid gawe pondok iku arang banget.
warga Rembang delok. Mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang mengungsi karena terusir. Nah, kalau menurut saya video ini ya, video dari Ketum PBNU ini Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini adalah video lama. Ini video ketika beliau belum menjadi Ketua Umum PBNU. Nah, coba lihat di sini ya, di channel YouTube Ngaji Kiaiku. Nah, ini video beliau 2 tahun yang lalu. Nah, ketika saya buka di deskripsinya, di situ diposting ya, diupload pada tanggal 14 Januari 2021. Sumbernya dari channelnya Kiai Mustafa Bisri ya, Gus Mus Channel. Nah, itu ada linknya itu. Silakan kalau yang pengen tahu dibuka, monggo. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada Habib AIIAA ya. Itu video lama. Video beliau sebelum menjadi ketum PBNU. Jadi Anda salah ya. Anda jangan mengatakan ketum PBNU harusnya bijak. Menjadi seorang kiai, apalagi ketua PBNU, ya harus bijak, harus bijaksana. Jangan bikin fitnah Pak Kiai, jangan bikin fitnah terhadap habaib. Nah, ini yang disampaikan oleh Habib AIIAA ya. Sekali lagi Anda salah. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita bisa menganalisa dan menilai serta menyimpulkan siapa yang bikin fitnah. Nah, ini Kiai Yahya ini belum menjadi ketum PBNU ya. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisa, menilai dan menyimpulkan siapa yang bikin fitnah sebenarnya. Dan justru kalau saya ya, penilaian saya, beliau ini sebenarnya malah berhusnudzon kepada siapa? Kepada para habaib. Beliau berhusnudzon kepada seluruh habaib. Ini lihat coba beliau, kita lihat kalau bahasa yang dipakai oleh beliau ya. Ini habaib disebut sebagai sayyid atau sadah ya, atau asyraf. Nah, jadi dari dulu ini para kiai kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, para santri, para warga Nahdliyin, dari dulu itu berhusnudzon. Ya namanya husnudzon itu ya berprasangka baik kepada siapa? Ya kepada para habaib. Tapi kok malah sebaliknya, justru malah banyak video-video yang beredar, yang viral, ya beberapa habaib suudzon kepada kiai, kepada para ulama Nahdliyin, terutama kepada para dzurriyyah Wali Songo. Nah ini malah bukan sekedar suudzon, langsung diputuskan ya. Kemarin siapa itu? Habib siapa itu? Habib AAIEI. Nah ya, itu langsung mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Kalaupun ada keturunannya dari perempuan dan itu terputus. Kalau nggak percaya silakan. Silakan datang ke Robito Alawiyah. Ini bukan suudzon lagi nih sudah. Dan ini sangat menyakitkan bagi para dzurriyyah Wali Songo, para kiai dan para santri terutama. Ya. Sangat menyakitkan. Ini jelas, ini fitnah yang sangat kejam. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak loh video-video yang beredar, ya, video-video dari para habaib yang sangat sekali dan kelihatan banget tidak suka
sama ulama-ulama NU, sama kiai-kiai. Bahkan kemarin sempat viral juga sebuah video ulama itu nggak usah runtang-runtung sama Umaro. Viral kan? Malah mengatakan ulama yang runtang-runtung sama Umaro itu seperti anjing. Lebih buruk, lebih jijik daripada lalat yang memenceloi sampah. Apa mencelok itu? Yang mencelok, ya memenceloi, menghinggapi, merubung, mengerubungi. Jadi ulama yang runtang-runtung dengan Umaro ini lebih jijik daripada lalat yang mengerubungi sampah. Baik, jadi saya sampaikan sekali lagi kepada Anda ya, Habib AIIAA, cicit dari Mufti Batavia. Ya, tolong Anda berhati-hati kalau bicara ya. Yang Anda sebut ini bukan orang biasa. Nah, beliau ini seorang pemimpin dari sebuah organisasi ulama, ya, kumpulan para ulama, organisasi yang besar, Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang terbesar di dunia. Jadi hati-hati, saya sampaikan sekali lagi, hati-hati. Nah, kemudian saya juga menanggapi pernyataan Anda bahwa para habaib dulu, leluhur para habaib ke Indonesia ini niatnya datang adalah berdakwah. Ya. Nah, yang saya tanyakan, yang Anda maksud ini siapa? Jangan bilang Wali Songo loh ya. Karena Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alawi. Wali Songo bukan dzurriyyah Ubaidillah. Wali Songo itu dzurriyyah Rasul. Dari Sayyidina Hasan ada, dari Sayyidina Husain juga ada. Dan sudah berabad-abad jauh sebelum datangnya para keluarga Ba'alawi dari Hadramaut. Wali Songo sudah ada di sini. Dzurriyyahnya sudah banyak di sini di Indonesia. Kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara itu, nah ya kan, Kesultanan Palembang, Kesultanan Cirebon, Banten, banyak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di seluruh Nusantara. Belum para kiainya, para ulamanya, para santrinya, itu banyak yang dzurriyyah Wali Songo. Dan Islam sudah sangat berkembang pesat di Nusantara. Mungkin saya bisa mengatakan hanya melanjutkan perjuangan dari Wali Songo. Nah, Wali Songo ini bukan golongan habaib. Wali Songo ini sayyid, golongan sada, golongan asyraf, golongan syarif. Gak ada Wali Songo yang dipanggil Habib, itu gak ada. Anda jangan suka ngeklaim dong. Dikit-dikit diklaim ini milik, ini Habib, ini keluarga Ba'alawi. Jangan diklaim. Sukanya ngeklaim doang. Baik, jadi sudah jelas ya. Teman-teman bisa menilai dari video ini siapa yang bikin fitnah. Kalau saya yakin Ketum PBNU tidak mungkin lah beliau membuat fitnah terhadap habaib. Kita lihat di berbagai banyak pertemuan, banyak video, justru malah beliau ini membela, berhusnudzon kepada para habaib. Sudah disakitin berkali-kali oleh oknum habaib yang radikal, ya, oknum habaib yang berseberangan dengan beliau, tapi beliau ini masih membela, masih saja membela. Jadi harusnya para habaib-habaib ya, para oknum habaib ini berterima kasih kepada guru kami, kepada para kiai kami, kepada ulama kami. Terima kasih kepada NU, kepada seluruh warga Nahdliyin. Yang sebenarnya banyak yang sudah tahu nasab para habaib. Seperti yang disampaikan oleh Gus Abbas ya, dari Buntet Cirebon ini. Beliau ini kiai yang sebenarnya beliau ini juga seorang sayyid.
seorang syarif, zuriyah Rasul dari Eyang Sunan Gunung Jati. Nah, coba ini lihat videonya ini. Itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Abdul Rafiq, penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian. Berarti kan sudah ada polemik, dan itu karena itu sudah ada ketetapan. Satu. Nomor selanjutnya yang terbaru di antaranya adalah salah satu naqib daripada Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan. Itu juga mengatakan ada ibtalun nasab di ahli Ba'alwi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir. Mengatakan bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, katanya. Nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin. Sudah batil ghairu sahih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional khususnya Naqibatul Ashraf, semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak atau ada di Mesir, itu mengatakan bahwasanya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan Kiai Imad aja, dulu gak ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Dan sebelum viral masalah ini belum ada, saya udah tahu bahwa itu sudah ada masalah. Jadi artinya ya Anda nggak usah debat dengan Kiaimat, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Abdul Rafiq, Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan yang lainnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu. Jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini, bukan kan. Namanya Aba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, apalagi ya, kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama para Habib Umar bin Hafidh, ya, itu mereka adalah ulama-ulama besar. Itu mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karamahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karamahnya, meminta fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semuanya karena guru-guru kami, leluhur kami mengajarkan husnudzon. Semua guru-guru kami zuriyah Wali Songo, ya. Semua guru-guru kami, para kiai, para ulama, wong NU, ini berhusnudzon. Husnudzon. Nah, itu ya. Baik, cukup kiranya video saya kali ini. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini ada barokah, maslahat, guna dan manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.